kami ya di kantor di kementerian mencoba bagaimana masyarakat MBR ini tidak dibebani tadi biaya-biaya itu. Selamat datang di podcast Seed of Knowledge, Talk on Housing Unlearned. Sok tahu. Sebuah ruang dialog yang digagas oleh Receh Pol dan Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Hari ini kita akan membahas pertanyaan penting tentang perumahan, yaitu kepadatan kota kian menekan, tanah semakin langka, tetapi kebutuhan hunian terus tumbuh. Apakah mungkin kita melakukan reforma agraria ke atas, bukan lagi ke samping, dengan konsolidasi tanah vertikal? Bersama saya sudah hadir Bapak Eko Suratmoko, APTNH MM, Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah 1, yang mengkaji atau mempraktikkan konsolidasi tanah untuk perumahan MBR. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Rita. Terima kasih sudah datang terima kasih di acara juga. podcast. Kami nih sok tahu Pak, jadi karena pengen tahu maka mengundang Bapak yang merupakan sumber pengetahuan kami pada hari ini. Oleh karena itu Pak, bolehkah Bapak infokan kepada kami mengenai latar belakang, asal, pendidikan, pengalaman kerja? Silakan Pak Eko. Saya besar di Jakarta Bu. Ya, pendidikan saya di Jogja Diploma 4 di pemetaan, kemudian ngambil S2 di manajemen. Kalau kerja ya putar-putar nih Bu, dari DKI sempat ke Aceh, sempat ke Kepri, sempat ke Palembang, akhirnya balik lagi ke DKI lagi. Ya tetap putar-putar di pelayanan untuk pensertifikatan tanah itu Bu. Intinya sih itu. Wah, kita pemirsa dapat narasumber yang kompeten ya untuk konsolidasi tanah ini. Nah Pak, pertama kali Bapak ya tertarik untuk gagasan konsolidasi tanah bukan landed house ya Pak, tapi kita vertikal gitu ya. Apa yang menyebabkan Bapak tertarik ya Pak untuk membahas ini? Kenapa saya tertarik ya? Jadi gini, pembangunan perumahan pastinya kan membutuhkan lahan ya, dan lahannya saya pikir makin sempit nih ya kalau di perkotaan Bu ya. Jadi pastinya harus ada konsolidasi tanah ya, bukan horizontal saja nih kan. Mungkin kalau di perkotaan pasti yang vertikal ya, karena tadi harga tanah sudah mahal, kemudian akses atau lingkungan juga sudah mungkin kurang bagus. Ya tentunya KTV ini atau konsolidasi vertikal ini menjadi menjadi salah satu daripada jalan keluar ya untuk daerah-daerah perkotaan yang sangat padat dan tanahnya pasti mahal gitu Bu. Itu yang mungkin yang kami yang menjadi kenapa sih KTV ini perlu banget gitu ya gitu. Ya urgent ya Pak, ya, karena urgent. Tanah tidak bisa bertumbuh dan berkembang biak ya Pak. Betul. Jadi memang kan Tuhan itu tidak menciptakan tanah lagi katanya, kan gitu ya, ada yang bilang jadinya. Padahal ada Ibu Pertiwi ya Pak ya, tapi Ibu Pertiwi tidak bisa berkembang betul. ya Pak. Jadi memang ya tadi ya, selain tadi keniscayaan ya, kalau KT vertikal tuh ya pasti di perkotaan lah ya, karena memang lahannya tadi ya sempit, padat, kemudian juga lingkungan yang kurang bagus lah untuk kesehatan gitu kan. Tentunya ya pemerintah dalam hal ini mungkin kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan kementerian yang terkait, ya coba KTV nih kita munculkan gitu kan, ya satu alternatif yang membangun dari
hunian-hunian masyarakat yang mungkin awalnya satu atau dua bidang ya, kemudian setuju masyarakatnya untuk dibangun vertikal, tentunya kan ini memang awalnya memang kita masyarakat lah yang pemilik tanah itu masyarakat ya. Jadi kami itu dari pemerintah pusat atau daerah ya, mungkin dari yayasan yang lain ya, menjembatani nih, artinya kita sudah memberikan edukasi atau kita berikan dulu semacam sket-sket ini nanti begini Bapak Ibu ya. Tentunya butuh waktu nih Bu, karena meyakinkan masyarakat yang tinggal di landed itu kan, kemudian nanti di lantai 1 atau lantai 2 kan pasti ada perbedaan ya, karena harus naik tangga atau bagaimana itu. Jadi kita tantangan tadi masyarakatnya mau tidak ini. Salah satu itu kemudian juga mungkin alas hak ya, apakah dia sertifikat atau tidak sertifikat. Nah ini saya pikir kalau masyarakatnya oke sih atau tidak manfaat tanahnya bisa nih Bu, bisa artinya bisa dibangun lah untuk tadi tentunya tadi ya Bu, masyarakat dia mempunyai unit yang lebih baik gitu kan, kemudian lingkungan yang lebih baik gitu kan, karena mungkin nanti ada saluran drainase, kemudian sumber air minumnya kan sudah jadi mungkin dari PAM atau dari penyedia air minum, artinya sudah tertata baik gitu ya. Jadi seperti yang kemarin kita lihat ya mungkin di Palmerah dan di Tanah Tinggi ya, artinya memang sih belum semua ya, karena ini butuh waktu meyakinkan masyarakat untuk mau tinggal di Sarusun ya. Jadi satuan rumah susun ya, satuan rumah susun itu yang tentunya pasti ya lebih baik ya gitu Bu. Iya Pak, ini kan kalau dari landed house ke vertical house Ya. itu tantangannya untuk fisik ini terutama kan Ya. Pak, itu kan strukturnya harus kuat, kalau Ya. nggak bisa roboh ya Pak Ya. Lalu kemudian materialnya juga berbeda, betul. dari yang landed house ya bisa pakai papan, tepas aja Ya, juga ya, bisa ya. gitu. Ini jadi harus kuat gitu. Nah itu kan berimplikasi kepada tingginya biaya Ya. pembangunan perumahan vertikal. Nah apakah itu relevan nggak Pak untuk masyarakat berpenghasilan rendah, affordable nggak ya buat mereka kalau Ya. kita mengadakan atau membangun rumah vertikal buat mereka? Ya, memang salah satu tantangan itu ya Bu ya. Jadi mungkin masyarakatnya bersedia nih ya dibangunkan flat atau 3 atau 4 lantai ya. Tapi kan satu ya mungkin masalah siapa yang membangun gitu kan ya. Dan di sini memang pemerintah daerah Provinsi DKI ini dia itu mempunyai beberapa CSR ya. Jadi dia mengelola CSR itu yang bisa membiayai nih Bu. Biaya ketika masyarakatnya atau nanti Pemda DKI punya program untuk perbaikan kampung kumuh atau tadi ya yang tidak baiklah untuk tinggal. Tentunya nanti pemerintah daerah ini menggandeng ya, karena mereka itu punya CSR seperti di mana kemarin tuh di Jakarta Pusat, Jakarta Barat itu adalah Yayasan Buddha Suci yang bergerak sosial. Artinya mereka membiayai pembangunan itu gedungnya lah ya, karena memang itu nanti setelah itu artinya setelah disetujui oleh pemerintah daerah tentang mungkin konstruksinya semuanya dan sudah layak huni, tentunya pastikan masyarakatnya diberikan kesempatan untuk. Nah tentunya ini memang menjadi masalah ketika masyarakat ini atau tanah ini punya 2 bidang tanah misalkan ya, tetapi di sini luasnya beda nih Bu, yang mungkin yang satu 50 meter, yang satu 60 meter kan pasti nih punya saya luas nih lebih luas. Nah ini memang sebelum mereka tempatkan lah ya, mereka nanti itu ada namanya tim
penilai asetnya pemilik tanah ini. Oh, dia asetnya sekian, nanti yang A, yang B asetnya mungkin nilainya X Iya. ya. Mungkin dia lebih besar tapi lebih di belakang Ya, gitu ya Pak. nanti Jadi nilainya lebih rendah sebenarnya nanti ya. kan, oh iya tanah bersamanya nih, nanti kan, nanti tapi untuk tinggalnya mungkin nanti mereka harus ya tentunya tidak satu lantai kan pasti. Nah, ya tadi dengan nilai yang kepemilikan tadi dapat di keadilan dari oh nanti yang mungkin yang lebih banyak nilainya mungkin di lantai 1 atau lantai 2, yang lebih sedikit di lantai 3. Itu Bu, jadi kita juga ada keadilan dari dari masyarakat lah tentunya ya, ketika dia harus ditempatkan di mana. Kemudian juga tadi setelah tadi mungkin tadi ya Pak, alasak kita bicara alasak ya. Kadang-kadang alasak ini sangat berperan ya. Apakah tanah itu masih tanah warisan atau sudah masing-masing? Karena Pak, maaf, alasak itu apa ya Pak? Alasak itu jadi alasak itu dasar kepemilikan masyarakat ya. Ada sertifikat ya. Ada mungkin milik adat atau girik ya, kemudian juga bukti pemilikan ya, masyarakat ya. Kemudian juga ada tanah negara, arti tanah negara tanah yang sudah digarap mereka dengan itikat baik ya, mungkin dia sudah memelihara tanah tersebut, dan tanah negara ini belum dilekati suatu hak, arti tanahnya masih tanah yang dikuasai oleh negara dan diprioritaskan kepada masyarakat yang mendiami lah atau mengelola atau memelihara tanah tersebut. Maka itu nanti diberikan prioritas haknya dari pemerintah. Nah, memang di sini di Permen Peraturan Menteri Agraria nomor 12 tahun 2019, memang di pasal 9 kalau tidak salah itu ada subjek ya, ada objek maksudnya. Objek arti itu adalah tanah yang bersertifikat, tanah yang belum bersertifikat, atau tanah negara yang dikuasai tadi Bu dengan itikat baik oleh masyarakat. Kemudian juga tanah aset BUMN, BUMD yang sudah dilepaskan kepada masyarakat, mungkin nanti dihibahkan boleh gitu ya. Kemudian tadi kalau di pasal 10 itu subjek ya, subjek itu ya pastinya warga negara Indonesia ya, yang mempunyai tanah tadi, kemudian juga badan hukum yang boleh memperoleh hak atas tanah. Jadi nanti gitu, setelah misalkan tadi di satu daerah misalkan Bu ya, ada 2 bidang yang setuju, mungkin luas tadi yang 60 meter dan 50 meter. Nah, ini mungkin di situ bisa 5 kakak atau mungkin lebih. Nah, ini kan mungkin ya seluas itu dengan masyarakat penghuni yang banyak, tentunya kan berbagi lah ya. Nah, dengan KTV ini dimungkinkan itu ya. Jadi ya mungkin nanti yang 60 meter mungkin ada di situ ada 3 kakak ya. Mungkin dia nanti dapat di lantai 1 setiap unit dapat. Artinya walaupun kecil ya, tapi kan lebih layak huni gitu kan, lebih layak tadi karena tadi lingkungannya sudah tertata baik ya. Kemudian juga nanti ada fasum-fasum yang diberikan mereka Jadi kepada. ada keuntungan Ya, keuntungannya pasti sehat, tadi betul ya, sehat, pasti kan namanya ke atas mungkin jendelanya sudah kena sinar ventilasi matahari, ventilasi sudah bagus. ya. Yang tahu selama ini kita beberapa kali ke lokasi ya tadi atap dengan Jauh atap dari ketemu. bencana kebakaran ya Pak. Pasti dipikirkan itu ya, karena bangun gedung kan mungkin nanti ya untuk merancang atau ya arsitekturnya ya merancang ini supaya aman dari gempa atau dari kebakaran, pasti ya itu Bu. Jadi ya harus itulah. Jadi keniscayaan saya bilang tadi ya. Nah, jadi relevan ya Pak Ya, kalau betul. untuk konsolidasi tanah vertikal ini ya. relevan untuk MBR juga. MBR ya. Cocok juga Cocok, untuk ya, MBR betul. ya. Jadi menjawab juga permasalahan Ya, untuk betul. MBR. Namun sebelumnya Pak, ini kembali kita ke pengertian dasar tuh, itu konsolidasi itu maksudnya apa ya Pak? Apa itu konsolidasi? Sejenis apa itu Pak? Konsep apa itu ya Pak konsolidasi?
konsolidasi tanah itu artinya gini ya. Jadi kebijakan dari pemerintah untuk menata dari penguasaannya, dari pemilikannya, dari penggunaannya dan dari pemanfaatannya yang sesuai tata ruang. Ya, selain juga KT itu memberikan semacam, kalau pemerintah perlu lahan kan biasanya ada penggusuran nih, ada pembebasan tanah. Nah dari KT ini pemerintah justru sebenarnya dapat dari peserta KT yang sebagian tanahnya diberikan untuk fasos-fasos. Itu KT itu artinya, dan juga memang kata kuncinya memang ada partisipasi masyarakat yang mempunyai hak atas tanah tersebut, Bu. Itu yang KT yang sesungguhnya KT itu. Dan KT itu dibagi beberapa horizontal dan vertikal. Ya horizontal mungkin ya perumahan-perumahan landed, dan KT kalau di daerah, Bu, untuk pertanian. Ada juga pertanian. Nah kalau untuk di kota ya pasti rumah dan pasti vertikal ya. Itu nggak mungkin kita artinya sebuah keharusan lah ya, karena tadi MBR itu kan masyarakat berpenghasilan rendah ya. Tentunya ketika dia punya tanah misalkan di kota besar, terus dia mau katanya mau membangun, tapi mungkin nggak punya tadi yang biaya. Kemudian juga ada pengembang yang tadi membebaskan, kemudian dia tentunya dikasih ganti rugi nih ya. Tapi kan dia untuk membeli tanah lagi di situ, itu kan ya mungkin uangnya tidak cukup kan. Pasti akhirnya dia beli di pinggiran. Nah tentunya ini kan tadi dia harus jauh dari pekerjaan, mungkin anak sekolahnya jauh. Nah ini menimbulkan masalah baru kalau menurut kami ya. Jadi supaya ini masalah ini KT itu membangun tanpa menggusur. Ya artinya mereka punya tanah seluas sekian meter persegi, kemudian dibangun oleh pemerintah daerah dengan kolaborasi dengan tadi yayasan yang CSR. Tentunya mereka dapat tinggal di situ lagi, Bu. Yang menikmati tadi ya keberkeadilan, dia menikmati ya tetap di situ, mungkin bekerja tidak terlalu jauh kan gitu ya. Ketika dia harus ngambil di agak ke pinggiran, ya mungkin dia nanti ya pindah lagi ke kota ya kontrak lagi di sana ditinggal, akhirnya tadi ya mungkin salah satunya kemacetan lagi. Tapi kalau mereka dekat dengan bekerja, dekat dengan sekolah, jalan kaki, ya mungkin alternatif itu yang bisa menjadi solusi dari masyarakat ember tadi, Bu. Gitu. Oh ya Pak, jadi konsolidasi itu tidak hanya konsolidasi vertikal, Iya. tapi juga horizontal ada. Jadi misalnya ada pemilikan tanah dari masyarakat yang tanahnya miring-miring, segitiga gitu ya. Lalu kemudian ada yang nyempil, ada yang luas sekali tapi berada di dalam muka rumahnya kecil. Lalu kemudian itu ditata sedemikian rupa menjadi rapi sehingga bisa masuk jalan, air bersih, air kotor, drainase, itu juga sudah konsolidasi lahan ya Pak ya. Betul. Dan bukan hanya untuk perumahan, ternyata juga untuk guna fungsi lahan yang lain ya. Misalnya pertanian yang tadinya sawah terus jadi ladang, sedikit lagi sawah, lalu kemudian air bingung ya Pak ya. Kadang mau ke bawah lalu naik lagi, kan nggak mungkin ya air ya Pak ya. Jadi itu perlu ditata fungsinya pertanian itu. Oh yang di aliran air ini jadi sawah semua, baru nanti yang bagian atas jadi kebun. Itu juga termasuk konsolidasi lahan ya Pak. Dan sekarang ada konsolidasi lahan untuk yang vertikal. Jadi supaya dari yang misalnya tadi 1 hektar misalnya ada tanah yang di saving untuk ruang terbuka hijau, sehingga ada tanah yang tidak jadi rumah tapi jadi hijau, tapi dia dapat ruang juga secara vertikal. Nah tapi ini perubahan ini nih Pak, perubahan signifikan ya untuk kehidupan atau urban lifestyle atau kehidupan masyarakat perkotaan. Nah kira-kira perubahan yang sangat
menyusahkan bagi masyarakat dari landed house atau rumah tinggal, lalu kemudian menjadi rumah atas. Mereka masih bisa pelihara ayam gitu, enggak kali ya Pak ya, kalau udah di atas. Nah ini apa nih Pak yang paling masalah krusial buat masyarakat yang berubah ini Pak? Ya, memang dari tadi Bu ya, dari kita tinggal di landed, ketemu langsung tanah gitu kan. Kemudian kalau tinggal di lantai 2 atau lantai 3 pastinya kan ada perubahan, mungkin perubahan gaya hidup lah ya, atau mungkin perubahan dari cara kita mungkin naik tangga nih gitu kan. Memang itu suatu tantangan Bu. Memang artinya kita ini mensosialisasikan ya dengan beberapa dengan stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sangat rajin tuh biasanya harus, karena tadi meyakinkan mereka bapak ibu nanti tinggalnya lingkungan lebih baik tadi ya, kemudian juga artinya kesehatan pasti terjamin lah ya. Nah ini memang menjadi tantangan Bu ya, selain tadi. Nah di situ memang nanti tanah saya gimana nih, berkurang gitu kan. Ya memang pasti berkurang, yang disebutkan tadi ada bagian yang menjadi hijau atau menjadi fasos-fasos ya, itu kan nanti menjadi artinya menjadi, kalau fasos itu kan menjadi asetnya Pemda ya. Tapi kalau nanti tanahnya itu tanah bersama tuh ya, tanah bersama, kemudian ada benda bersama, ada bagian bersama, dan itu artinya nanti setelah artinya gini, bidang tersebut ya, misalkan punya tadi 2 orang Bu ya, kemudian hak milik dan yang satu belum sertifikat misalkan. Nah nanti itu ada prosesnya, dari proses itu akan ditegaskan ya bahwa sertifikat itu dilepaskan menjadi tanah negara, kemudian yang tidak sertifikat juga sama. Nah jadi nanti itu ada namanya SK penegasan dari provinsi atau dari Kanwil Pertanahan bahwa itu merupakan objek KT. Nah itu nanti digabungkan menjadi tanah bersama. Kemudian tanah bersama ini sertifikatnya artinya hak guna bangunan ya, hak guna bangunan ini, dan diatasnamakan dari pengembang atau pelaku pembangunan misalkan tadi, dan perkumpulan-perkumpulan dari masyarakat, perkumpulan. Jadi kan karena hak guna bangunan itu tidak boleh badan hukum ya, nanti mungkin yayasan. Nah yayasan ini mungkin terdiri dari beberapa tadi yang si masyarakat tadi Bu. Nah nanti setelah HGB induk, kemudian nanti terbit tuh hak milik atas satu rumah susun, misalkan dari tadi 2 bidang menjadi mungkin 5 unit atau 10 unit. Nah itu unit ini nanti terbit tuh sertifikat hak atas tanah, namanya sertifikat atas nama satuan rumah susun. Dan sertifikat itu dapat diwariskan, pastinya dapat dijual belikan, artinya sama seperti sertifikat yang landed ya, hanya mungkin nanti karena tadi yang membangun Bu ya, mungkin tadi dari pelaku bangunannya tentunya ketika dibangun, jadi jangan masyarakat langsung jual, jangan dong, kan udah dibangun tiba-tiba dia jual. Nah ini mungkin nanti ada perjanjian, jangan dijual dulu, karena nanti kan kalau dijual kan sayang juga ya Bu, kita udah ini masyarakatnya menjual, padahal udah bagus nih dijual kan. Makanya nanti mungkin dalam perjanjian itu dengan pelaku bangunan dengan pemerintah daerah ya tidak boleh dulu dijual seperti itu. Jadi tapi sertifikatnya itu sama seperti tiket biasa atau yang landed, dapat dapat dihibahkan, diwariskan, mungkin nanti bisa hak tanggungan kan, digadaikan lah kalau mungkin masyarakat usaha nih menambah usahanya boleh tuh Bu. Jadi artinya tidak hilang hak masyarakat itu, hanya mungkin sebagian kecilnya juga diberikan kepada Pemda dan mereka dapat hunian yang layak. Huni tadi Ibu sebutkan, dapat drainase yang bagus, air bersih atau air kotor ya, mungkin listrik yang baik, dan pastinya ya jauh dari tadi Pak
kebakaran ya, mungkin gempa lah, mungkin nanti yang bangun masih melihat ini ya, oh nanti rawan gempa harus tahan gitu. Tapi memang biasanya itu cuma 3 tempat lantai, karena kalau udah lebih kan biasanya pakai lift Lift ya. ya, Nah itu lebih kan mahal ya. mahal. Nah pembiayaan ini yang dari mana nih gitu kan. Nah dalam ketika masyarakat dan pelaku pembangunan itu sepakat ya, oh nanti misalkan tanah tersebut atau dibangun 9 unit, mungkin 2 unitnya nanti untuk tadi untuk disewakan ya, oke, untuk membiayai tadi, membiayai ya dari ya seperti mungkin sampahnya harus di apa ya semacam itu ya Bu ya. Jadi semacam, jadi pembiayaan pengelolaan rumah susun tersebut, karena mungkin ya tadi harus bersih kan, nggak seperti yang semula lah kan gitu ya. Itu yang baik lah untuk vertikal tadi ya. Nah iya itu. Pak. Nah ini bagaimana ya Pak menjamin bahwa pemilik rumah Ya. kalau dilakukan konsolidasi lahan tanahnya itu dia tidak tergusur, karena kita ketahui ya Pak, Ya, di perkampungan kota yang Ya. padat ini mereka itu pemiliknya atau penghuninya itu kadang-kadang bergantian, siang siapa di situ, malam siapa. Ya. Akhirnya jumlah penghuninya yang Ya. berkepadatan tinggi ini jauh lebih besar jumlah orangnya dibandingkan nanti kalau dikasih 1 unit gitu ya Pak. Ya. Apakah mungkin ada mereka yang tergusur juga dengan adanya konsep Ya. rumah vertikal ini Ya, Pak? ya. Memang gini Bu ya. Artinya kan tadi ya, misalkan tadi dari 2 bidang tanah, tapi di situ mungkin beberapa kakak atau beberapa orang tinggal. Tentunya ini pastikan apakah orang tinggal ini dia cuma tadi kontrak ya, atau memang dia punya tanah di ya, situ kan. ya. Kita kelihatan, oh ternyata yang punya tuh cuma beberapa nih ya. Artinya nanti disepakati nih, kita buat desain lah ya. Ini dari misalkan tadi ada 2 bidang, tetapi di situ ada 5, misalkan 5 kakak misalkan. Oh ya, kita bangunkan nih berarti 5 unit nih kan gitu ya. Jadi tinggal nanti siapa yang tinggal di lantai 1 atau lantai 2 itu nanti dilihat dari tadi aset mereka, ada penilaian ya. Jadi penilaian kepemilikan aset mereka, oh Bapak tinggal di lantai atas nih karena nilainya kecil. Nah, tapi kan sudah disepakati oleh pemilik tanah dan pelaku pembangunan, kita bangun gini ya, mungkin lebih nanti kita lebih dari 5 unit, mungkin 7 dan 2-nya kita sewakan. Nah itu Bu, jadi sebetulnya tidak ada yang dirugikan lah saya rasa, malah diuntungkan masyarakat tinggalnya lebih baik gitu kan. Artinya tinggal di flat, orang bilang di apartemen ya, kalau bilang sekarang apartemen ya, tapi itu serusun ya. Gitu Bu Lita. Iya. Ya. Apartemen itu sebenarnya rusun Pak, tapi Ya. nama kerennya gitu ya. Iya, apartemen, kondominium Iya, sama kondomin. sebetulnya. Iya, Mungkin betul. istilahnya. Iya. Betul Pak. Dan memang fenomena di kota kita ini, apalagi Jakarta Iya, itu dari gedung-gedung yang bertingkat, Iya. di belakangnya ada rumah-rumah biasa, Iya. dan bahkan mungkin rumah-rumah kumuh di pinggiran kali, Iya. bantaran sungai itu Iya. Pak, dan bentuknya pun rumah-rumah kardus gitu Iya, ya Pak. iya. Nah jadi menurut Bapak ini sudah cukup urgent kah masalah konsolidasi kita ini di Jakarta Pak? Iya, menurut saya pribadi ya, memang sudah keniscayaan nih, karena kota besar tadi ya saya bilang, udah harganya sudah mungkin per meter sudah tinggi Bu ya, kemudian juga lingkungan yang sudah tidak baik lah untuk ditinggali. Nah ini suatu tadi ya urgent lah, kayak menurut saya urgent, harus ada penataan dan keadilan dari penghuni masyarakat situ ya. Mungkin yang tinggal di situ ya mungkin punya uang banyak ya, tapi kan kalau ini kan masyarakatnya tadi yang MBR Bu ya, dia harus punya juga. Artinya pemerintah ini ya berkeadilan lah ya. Oh dengan ini, tapi mungkin ya unitnya mungkin di 4 lantai gitu ya. Dan tadi pembiayaannya kalau mungkin tadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah DKI ya, kan punya CSR itu yang dikelola, itu dapat membantu. Artinya
keadilan untuk pemiliknya, kalau untuk berkeadilan ya untuk pemiliknya, untuk mungkin tadi apa namanya dia tinggal di perkotaan yang nggak harus tadi tinggal jauh sekali dan jauh dari pekerjaannya, anak sekolahnya mungkin sekolah nggak terlalu jauh juga. Nah ini kan solusi ya dari tadi ya, selain kita tidak memindahkan apa menggusur gitu kan, itu kan mungkin menggusur, dan ini kan KTV ini ya menyediakan tanah tanpa menggusur, membangun tanpa menggusur, artinya ada keberpihakan dari apa ya negara kepada rakyatnya. Saya pikir itu Bu. Jadi ya sangat udah sekolah kota besar ya sudah harus memikirkan ya, karena ya lahannya itu aja sih Bu kan gitu ya. Betul. Betul. Nah ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Iya, Pak Eko, iya, iya. dan saya juga nih Mas Joko nih yang ketua ini ya nih, ketua Receh Pol nih yang Receh Pol. mengundang kita nih Iya. untuk berbicara ini, dan ini sangat signifikan sekali, penting Iya, sekali masalah iya, ini iya, untuk iya. dibahas tentang perumahan ini. Iya. Dan Bapak ini adalah narasumber yang sangat kompeten karena bergerak di dalam konsolidasi Iya. lahan nih. Sudah ada Pak di Jakarta atau di Indonesia ini Iya, kan iya. yang lingkupnya yang sudah menerapkan konsolidasi tanah ini ya? Ya vertikal ya Bu ya. Vertikal, Sudah. ya. Kemarin tuh 2024 itu di Jakarta Pusat itu daerah tanah tinggi Bu ya. Tanah tinggi Tanah ya, tinggi Pak? ya, di situ ada 2 bidang, kemudian ada 2 bidang itu akhirnya dibangun menjadi 9 unit. Ya artinya itu jadi tanah tinggi, kemudian di Jakarta Barat di Palmerah. Kalau di tanah tinggi itu luasnya 90 meter tanah apa landednya menjadi 9 unit. Kemudian yang di Jakarta Barat itu luas tanah itu 108 meter persegi menjadi 12 unit. Artinya apa ya? Bisa menjadi solusi tadi kan, mungkin dari 90 meter persegi tadi ya, mungkin tadi 9 kepala keluarga ya bisa jadi tertata lah. Jadi jangan sampai tadi 9 meter persegi di 90 meter persegi maksud saya dihuni dari apa namanya 9 manusia orang atau 9 kakak. Nah ini kan ya bagaimana tuh ya mengatur, dia harus hari ini sip-sipsan kali ya, hari ini nanti keluar, nanti tidur, nanti gantian. Nanti kalau dengan tadi KTV tadi, saya pikir ya nggak ada itulah, artinya terpecahkan lah minimal tadi ya tempat tidur istirahat mereka bernaung lah ya dari gitu. hujan panas dia mungkin seharian bekerja kan gitu ya, dan juga ya pasti lingkungannya ya lebih baik ya tadi kan ya, dari nasi baik ya, mungkin tiap hari kena sinar matahari ya tadi ya, pasti kesehatannya ya pasti lebih baik kan, dalam kalau tinggal tadi ya mungkin mohon maaf ya di tempat yang yang atapnya saling itu gelap sekali, tentunya matahari kan tidak tembus ya. Nah ini kan menjadi Bu, kalau dari kesehatan ya mungkin tidak baik ya kalau matahari tidak mendung. Dengan ini ya setiap itu kan ada jendelanya ya, minimal kan adalah kita menghirup terpapar matahari gitu Bu, jadi gitu. Oh iya Pak, jadi di tanah tinggi itu Ya. sudah pernah dilaksanakan Ya, konsolidasi. betul. Ya. Dan bolehkah Pak diinformasikan bagaimana proses dari tadi lahan yang belum terkonsolidasi, terus tanggapan masyarakat sampai terbangunnya Ya. bangunan tersebut di Ya. tanah tinggi tersebut Ya. Pak. Apakah ada permasalahan yang signifikan pada saat mulai dari awal ya, itu mungkin bisa diinformasikan Pak? Iya, jadi memang awalnya pasti masyarakat apa sih tuh gitu ya tanya. Ya betul. Kita tinggal di flat, gimana caranya tanah kita bagaimana nih, digusur tidak kan begitu ya. Tentu kita dengan sosialisasi tuh Bu, dengan Berapa lama tuh Pak sosialisasi?
Hampir setahun ya kita Wah, proses. Jadi lama memang banget. meyakinkan masyarakat itu nanti Mm-mm. Bapak Ibu tinggalnya lebih baik gitu ya. Uh, dari tadi yang di tanah tinggi itu ada 2 bidang tadi ya, yang luasnya total 90. Nah itu dihuni dari sekitar tadi 9 orang atau 9 kepala 9 orang kalau tidak salah ya. Nah itu sertifikat tuh, sertifikat hak milik ya. Nah sertifikat hak milik ini artinya mereka setuju untuk dibangun apa di program konservasi tanah vertikal. Nah, dari eh, sertifikat tersebut nanti dilebur nih Bu atau dilepaskan oleh masing-masing pemilik tanah di hadapan kepala kantor ya. Rela deh Pak, rela. Ya, ya memang Wow, luar rela ya biasa. memang itu tahapan ya. Jadi karena Mm-mm. memang harus begini ya. Nanti Ya. karena nanti bidang tanah itu menjadi satu kesatuan. Ya jadi Mm. tanah bersama. Karena tadi Ya. kan asalnya dua pemilikan jadi tanah bersama. Tanah bersama itu HGB itu Bu, HGB induk, orang bilang HGB induk ya. Nah, itu di atas namakan perhimpunan penghuninya. Nah, karena HGB yayasan Ya. lah ya atau koperasi diberikanlah itu HGB. Nanti di atas HGB itu diterbitkan tadi hak milik atas satuan rumah susun atau HM Sarusun. Nah, tadi yang Ya. 9 unit tadi. Nah, tentunya ini dengan apa namanya tahapan-tahapan ya Bu ya. Karena nanti setelah awal nih meyakinkan masyarakat nanti nanti Bapak tinggal di sini dengan luas sekian. Bapak tinggal di sini dengan luas sekian. Oh, setuju nih. Nanti baru nanti si pelaku bangunan ini membangun nih dengan konsep tadi dengan perjanjian tentunya bahwa ini tadi tidaklah ketika dapat tiba-tiba dijual kayaknya percuma juga ya. Nah di situ jadi nanti ada tanah bersama ya, ada benda bersama, ada bagian bersama. Jadi artinya setiap unit itu mempunyai nilai NPP, nilai perbandingan proporsional ya. Jadi dia punya hak dan kewajiban atas unitnya, atas barang bersamanya, atas tanah bersamanya. Itu punya kewajiban, makanya nanti jika nanti disetujui sama masyarakat, kemudian yang punya tanah nih maksudnya, kemudian dengan pelaku bangunan nanti kita akan bangun mungkin lebih dari unitnya karena nanti yang 2 atau beberapa unit ini disewakan untuk tadi membiayai tadi kebersihannya, Ya. mungkin ya Jadi ada uang masuk iya ada uang untuk masuk pemeliharaan karena kan IPL-nya. ya karena kan tadi ya, memelihara tuh biasanya lebih susah ya karena itu ya kan harus bersih gitu kan. Nah itu sewa-sewa apa disewakan unit-unit yang lebih maintenance-nya Bu. Betul maintenance-nya gitu Bu. Jadi ada tahap-tahapan memang. Jadi artinya setiap unit itu mempunyai hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai NPP-nya. Itu nanti yang mensahkan NPP itu dari dalam hal ini kepala dinas pembangunan apa namanya perencanaan tata ruang ya kalau tidak salah tata ruang karena itu atas nama Pak Gubernur menilai mensahkan jadi ini kewajibannya sekian sekian haknya punya sekian. Jadi itu Bu. Jadi nanti ya sebetulnya sertifikatnya ya beda nih kalau dulu warnanya pink. Nah, warna itu sertifikatnya warna pink. Ya kalau yang lain itu kan warna hijau, tapi sekarang sudah menjadi sudah sertifikat elektronik ya, yang 1 lembar ya. 1 lembar warna putih sertifikatnya gitu. Jadi artinya nggak akan hilang tuh haknya, malah tadi nilai tanahnya tuh nambah ya, karena tadi nilainya udah bagus berarti kan nilai tanahnya naik ya. Nah, itu kan suatu suatu nilai lebih lah ketika dia mungkin mengagunkan pasti nilainya lebih kan gitu. Nah itu yang tadi nilai tambah tadi selain tadi nilai tambah itu ya nilai tambah tadi ya lingkungan baik kan gitu ya, kesehatan mungkin lebih baik kan gitu. Itu sebuah keniscayaan memang kalau kota-kota besar tuh ya harus mungkin ya dari sekarang lah ya, kalau bilang tidak ketinggalan ya dari sekarang harus dipikirkan mungkin ya tidak tadi
tidak hanya mungkin satu instansi pemerintah daerah, pasti mungkin dari kantor pusat ya, dalam hal ini Kementerian ATR dalam hal penerbitan hak tanahnya, mungkin Pemda dalam hal tadi membangunnya, izin-izinnya, mungkin pihak swasta tadi membangun gedungnya yang punya biaya. Nah, masyarakat di sini Bu ya, ikut berpartisipasi, iya, karena dia ikut merasa memiliki, sense of belonging makin tinggi. Betul, karena dia memiliki kota saya ini, saya nggak harus pindah ke pinggir kota gitu. Soalnya kan kerjaannya deket situ. Nanti kalau kerjaannya jauh, uang transport lagi. Ya. Betul. Nah, sekolahnya juga anak sekolah, kalau jauh kan dia harus pindah sekolah lah, kan jadi jadi masalah tersendiri lah. Kalau itu kan enggak, sekolah ya tetap di situ. Ya kan Bu, gitu. Ya mungkin konsep dari KTV itu ya. Sebagus itu ya Pak konsep KT ini. Konsolidasi lahan. Namun apakah ada kegiatan yang ternyata gagal Pak? Itu kira-kira masalahnya apa ya Pak? Ya memang karena konsep tanah itu minimal tuh 60% dari pesertanya. Misalkan kali ini kita yang bicara mungkin yang horizontal ya. Mungkin dari 10 bidang atau 10 peserta itu minimal 60% itu setuju. Tapi kalau kadang-kadang gini, kita sudah sepakat ya. Tiba-tiba udah sepakat nih, tinggal menerapkan, Bapak tuh di sana posisinya ini. Ada saja kan biasanya yang awal setuju menjadi tidak setuju. Memang ini ya tantangan pasti ada loh Bu. Pasti ada semua itu. Memang masyarakat tuh pengennya berubah mendadak. Yang paling bagus mana sih gitu kan. Kita kasih, artinya kita kasih berubah pikiran lebih cepat dari membalikkan tangan ya benar. Jadi kadang-kadang awal setuju, tipe ketika lihat konsepnya, saya pengennya di sebelah sana katanya. Akhirnya kan nih, ya tentunya kita rembukan lagi lah, tentukan masyarakat. Pasti ya dari awal ya. Tentunya ini ya ya sedikit menghambat lah. Tapi saya yakin bisa lah, karena tadi gimana kita meyakinkan masyarakat itu. Hitam di atas putih ya Pak, hitam di atas putih betul. Ada pernyataan itu setuju, tapi kan kadang-kadang ya namanya ide, Pak saya mau nggak di situ dekat ini, nggak mau saya pindah. Oke, gitu, kita rembukan lagi dengan yang lain. Sekarang terus begitu pulang rumah, kok saya berbeda pikiran gitu. Saya datang lagi, aku nggak mau gitu ya Pak. Ulang lagi dari awal. Juga, memang beberapa. Ya artinya akhirnya kita panggil lagi masyarakat untuk rembukan lah ya, musyawarah ini gimana. Oke, akhirnya dibuatkan desain yang lebih baik. Oke, setuju nanti. Tapi memang ya tadi perlu waktu lah. Tentunya perlu waktu, perlu tadi kita meyakinkan masyarakat itu memang tidak mudah lah ya, karena mungkin pengalaman mereka dulunya nggak bagus terhadap mungkin dulu ya. Akhirnya mereka nanti nggak bagus juga tempat saya kan. Ya kita harus meyakinkan itu. Kita harus ada influencer Pak. Dan memang di podcast ini ya saya juga terima kasih nih Bu ya. Jadi saya mungkin di kementerian bisa sosialisasi sekalian pentingnya tadi konsep tanah vertikal di kota-kota besar, menjawab tadi ya kebutuhan lahan yang nggak akan bertambah, lahannya itu aja kan gitu ya. Gitu Bu Rita. Ya, jadi ada tantangan, ada hambatan, walaupun ada keuntungan. Nah, menurut Bapak Eko nih, yang idealnya itu seperti apa Pak? Yang ideal cepet ya, maksudnya yang bisa cepet, yang bisa efektif. Nah itu seperti apa ya Pak idealnya? Idealnya gini memang, artinya gini, pemerintah juga artinya secara konsep ya membangun kawasan ya yang baik, kemudian juga tadi masyarakat juga bersedia ikut KTV tadi, konsep tanah vertikal. Kemudian juga ada pelaku pembangunan yang membangun, itu idealnya itu. Dan jadi artinya semua itu berjalan dengan rencana lah ya. Yang ideal memang, tapi kan kadang-kadang tadi dari masyarakat ya yang sedikit, Pak saya boleh nggak pindah sana, Pak saya boleh nggak begini ya, itu ya tantangan lah ya.
biasa itu dalam kita mungkin bekerja pasti ada tantangan Bu ya. Ya masyarakat artinya ya mereka butuh pencerahan ya, butuh informasi yang lebih ya atau lebih dalam, apa sih manfaat dari KTV ini sebetulnya ya kan. Tadi selain menata juga tadi Bu ya Ibu sebutkan bahwa memperbaiki lingkungan, memperbaiki kesehatan, tadi mungkin jauh dari pekerjaan lebih dekat. Nah itu yang secara tadi konsep yang baik ya gitu ya. Oke Pak. Jadi menurut Bapak berarti di sini juga perlu political will ya Pak ya. Ada kemauan politik yang kuat untuk mendukung terlaksananya konsolidasi lahan, dan juga ada leader will ya, ada keinginan dari pemimpin-pemimpin untuk ikut serta di dalam kegiatan program ini, dan juga didukung oleh masyarakat. Ya. Jadi top down, bottom up, Yes, ya Pak ya. betul, Jadi betul. itu kalau udah dapat ketemu gitu, Iya. ideal ya Itu, Pak, seimbang, iya. equilibrium. Yes. Keren Nah, ya Pak. itu. Begitu memang. Ya memang tadi ya politik will ya memang ya kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah ya tadi jangan sampai tadi berubah-ubah lah ya. Ya memang ini untuk masyarakat MBR ya perlulah keadilan dia menikmati kotanya gitu Bu ya. Gak hanya mungkin orang-orang yang berduit lah. Tentunya mereka ya MBR punya hak lah gitu ya. Dan ini juga pasti menjawab tadi beberapa tantangan kan. Ya mungkin mengurangi kemacetan karena dia harus, kalau dia kan mungkin jalan kaki atau naik nggak terlalu jauh, tapi kalau tinggal jauh kan dia harus tadi biaya lebih tinggi, biaya ongkos transportasi. Ini kan mungkin bisa dihemat gitu ya. Betul itu sangat diperlukan lah, sangat baik lah untuk masyarakat MBR itu ya, untuk sebagai instrumen Pak. Ya. Instrumen antara membangun rumah landed house dan vertical house, dan apalagi ini berhubungan dengan konsolidasi lahan yang tadi hak miliknya berubah jadi hak milik bersama, lalu suratnya jadi pink, hijau, jadi putih. Nah ini surat-surat apa lagi Pak yang perlu dibenahi atau perlu diperbaiki agar proses konsolidasi lahan ini menjadi lebih lancar Pak? Ya, tadi kan sertifikatnya, kalau sertifikat hak milik yang landed itu Bu ya, itu kan sekarang sertifikatnya elektronik yang selembar ya, itu sama dengan sertifikat yang warna hijau yang sertifikat landed. Nah kalau sertifikat Sarusun warnanya pink Bu ya, artinya itu produk akhir dari Kementerian ATR ya, memberikan sertifikat. Tapi kalau surat-suratnya tentunya ya tadi disebutkan di awal bahwa berdasarkan Permen 12 itu yang belum sertifikat boleh, yang sudah sertifikat juga boleh. Artinya asalkan tadi tanahnya itu tidak dalam sengketa lah ya. Ini kan suatu keyakinan dari pelaku itu membangun itu ya, tanahnya ini harus clear dan clean ya atalnya. Jadi jangan sampai nanti setelah dibangun ada permasalahan. Nah, itu yang dibutuhkan itu sebetulnya tadi kita mungkin di kantor pertanahan mengecek status tanah ya, apa hak milik atau belum, apakah sertifikat ataukah belum sertifikat di kantor pertanahan masing-masing kota kabupaten. Kemudian juga tata ruangnya mungkin dari pemerintah daerah ya, cocok tidak ini untuk tadi perumahan ya. Kemudian juga dari mungkin tidak di jalur hijau atau tidak masuk dalam sempadan sungai. Nah ini kan tentunya pemerintah daerah yang tahu posisi apakah ini bisa dibangun atau tidak. Tapi kalau secara legal kepemilikan ya tentunya BPN yang nanti menerbitkan tadi sertifikat hak atas nama HM Sarusun, hak milik atas satu rumah susun namanya. Nah itu tadi yang sebutkan ada beberapa kewajiban dan hak dia yang dinilai dihitung berdasarkan nilai NPP tersebut itu Bu.
secara umum lah. Itu termasuk tantangan permasalahan Iya, yang dihadapi ya Pak betul, di ya. dalam melaksanakan implementasi Iya, ya iya, konsep betul. vertical Iya, housing ini ya. iya, Nah, itu Pak untuk supaya konsep itu bisa selaras dengan tata ruang, iya. apakah diperlukan lagi tambahan misalnya lembaga baru untuk mempercepat atau instansi tambahan atau ini mungkin adakah Pak kelembagaan-kelembagaan baru yang diperlukan untuk menunjang implementasi dari konsep ini ya? Ya, sepanjang kami yang kemarin Bu ya, memang beberapa apa ya, apa namanya, peraturan atau kebijakan atau regulasi yang belum karena tadi kan biasanya kalau untuk sarusun atau untuk tadi yang apartemen atau komunitas itu kan ada apa ya Bu, ada peralihan dari apa tuh, dari pemilik tanah bersama kan tadi kan atas nama HGB ya, kemudian menjadi pemisahan menjadi si A, si B, si C, ini kan pasti ada peralihan. Nah ini yang kami ya di kantor apa di kementerian mencoba bagaimana masyarakat MBN ini tidak dibebani tadi biaya-biaya itu. Tentu kita cari ya, karena tadi kan dari HGB menjadi hak milik yang di atas itu kan tentu ada peralihan. Nah ini kan ada jual beli. Nah ini yang biaya ini kan biaya PPAT ya. PPAT ada mungkin ada jasa apa namanya buat akta jual beli. Nah ini yang kita coba bagaimana ini ada terobosan supaya masyarakat tadi tidak terkena biaya. Walaupun yang kemarin Bu tidak kena biaya juga, hanya tadi kita buatkan semacam terobosan ya. Tapi kan ini harus berlaku untuk apa namanya bisa diterapkan di seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin kita pikirkan bagaimana masyarakat tadi berwarna itu dia sudah memberikan tanahnya, masa harus membayar ya ataukah membayar tadi apa namanya PNBP ya atau PPAT jual belinya ya itu sedang kita pikirkan supaya nanti tidak ada ya nih, Pak, itu penting. Jadi nol semua, jadi masyarakat tinggal terima sertifikat, terima gedungnya. Itu ya itu, Pak. Mungkin sama kami dengan pemerintah daerah memikirkan bagaimana nih caranya tadi regulasi ini bisa ya menjembatani permasalahan tersebut. Nah tentu mungkin lembaga lain ya mungkin nanti ya kita pikirkan, karena kita sedang permen itu kan 2019 ya, mungkin 2020 ini ada mungkin nanti ada revisi atau ada tambahan atau ada yang teman-teman sudah tadi yang di mana Bu di Tanah Tinggi dan di Palmerah, ternyata permasalahan ini kan itu kan pilot project ya, nanti kita coba kita regulasinya kita revisi atau kita tambahkan atau kita review kembali, ini kurang pas kan, karena ya namanya apa ya Bu ya, kita pilot project pasti kan tentunya menemukan masalah baik fisik ya, pembangunan fisik maupun tadi secara yuridis formal, secara administrasi. Ini kita perbaiki. Itu Bu mungkin. Hasil perbaikan diterapkan ke seluruh Indonesia. Jadi ini guidance-nya. Jadi kalau sekarang kan mungkin masih tadi undang-undang sarusun. Permen kita juga mungkin belum nyambung juga kan tadi karena ada peralihan tadi kan dari HGB perkumpulan menjadi hak milik atas satuan, pasti kan ada peralihan. Nah ini kan biaya ini tentunya peralihannya ya. Betul, nah ini kan di PPAT sepertinya ada biaya yang harus dibayarkan. Nah ini tanggung jawab siapa nih? Supaya ini nggak kena ke masyarakat, bagaimana nih regulasi kita? Dan tentunya tidak boleh juga salah ya Bu. Iya betul Pak, karena masyarakat kita itu kan untuk hal-hal yang begitu banyak yang buta ya Pak ya. Benar. Dan bahkan bukan hanya buta Pak, namanya masyarakat berpenghasilan rendah itu kadang tidak percaya diri. Dan begitu dia mau memperjuangkan haknya, dia takut. Dia terintimidasi atau pokoknya takut lah Pak untuk berbicara itu, karena menganggap
saya bukan orang yang kuat gitu. Nah, sehingga suatu saat dalam hal bernegosiasi tadi ya Iya, Pak, yang iya. dia dengan tanahnya yang 60 meter persegi dia dapat berapa, sehingga dia istilahnya Pak speechless ya Pak. Masyarakat berpenghasilan rendah dan Iya. berpengetahuan rendah itu Iya. juga akan merasa apa ya namanya Pak, untuk berbicara juga susah, Iya. itu rentan terhadap ketidakadilan Pak. Nah ini bagaimana Pak menjamin supaya mereka yang kurang pengetahuan, Iya, yang hanya sok tahu ya, hanya sok tahu, kurang berpengetahuan ini terdampingi sehingga terjadi keadilan gitu ya, supaya mereka juga setelah di appraise gitu ya, dinilai gitu, Iya. mereka harusnya 5, tapi orang yang kuat yang Iya. harusnya dia dapat 2 tapi dia suaranya kenceng gitu ya Iya, Pak ya, iya, iya. jadi dapat 5 tuh, nah itu kan nggak adil ya Pak ya. Iya, iya. Nah ini bagaimana Pak Nah, menjaminnya? ya memang itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pembangunan, pastinya tentu masyarakat diundang lah ya, artinya untuk ini loh tanah Bapak, artinya keterbukaannya ya, Bapak punya tanah sekian, kemudian dinilai tadi ya, kepemilikannya punya nilai sekian. Nah, Bapak di sini, nanti ada diskusi Bu ya. Nanti Didampingi ya Pak ya? ya tentu didampingi. Artinya kita memberikan itu ya kepada masyarakat, ini loh transparan. Bapak nanti dapat di sini karena Bapak nilainya sekian. Oh ya, mungkin nanti ada yang sedikit agak Pak kok saya begini ya. Tentu nanti diskusi lagi. Kita artinya gini Bu. Itu ada kesepakatan, nanti dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Ya artinya nanti ketika sudah oke, ya diharapkan tidak berubah. Jadi semua bisa bicara ya. Oh saya punya tanah. Bapak itu punya tanah. Iya. Bapak tanah mungkin. Oh ya. Artinya semua itu diajak bicara ya. Diskusi ataupun musyawarah yang terbaik untuk bapak-bapak itu bagaimana sih? Oh ini. Itulah yang selain tadi pemerintah daerah, pemerintah pusat juga ya mendampingi ya. Bapak meyakini nanti tadi ya hidupnya lebih layak lah, kemudian tadi berkeadilan lah gitu kan, karena dia mempunyai tanah, masa tinggalnya tadi ya di maaf ya mungkin di kumuh gitu kan. Nah ini kan kalau dia sudah setuju, kemudian dia sebagian tanahnya menjadi fasom, tentunya dia berharap ya dia tadi tinggal di tempat yang lebih layak lah. Lebih layak huni, lebih layak tadi secara kesehatan gitu kan. Artinya tidak ada yang disembunyikan lah. Karena Bapak punya sekian atau Bapak dinilai sekian, Bapak dapatnya ini. Tentunya gitu Bu. Jadi enggak ya, mungkin protes silahkan, tapi kan tentu kita ya terus tidak ada dusta di antara kita. Iya benar, tidak ada dusta antara kita. Baik Pak Eko, Ya. terima kasih sekali untuk sama-sama. keterangannya dan penjelasannya. Ya. Satu kalimat closing statement Pak Eko. Ya. KTV menjawab pembangunan perumahan tentunya di perkotaan dengan tidak menggusur. Yeay. Yes, ya. Terima kasih sama-sama Pak Ibu Eko. Lita. Saya pun terima kasih diundang. Iya. Pak Joko, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan dengan podcast ini ya Bu ya, masyarakat mungkin kurang tidak belum dengar apa sih KTV itu ya. Mungkin dengan ini ya sedikit pencerahan, mungkin nanti kalau secara detail mungkin kita bisa sosialisasikan lagi secara masif lah gitu ya. Terima Siap kasih Pak Eko. sama-sama. Demikian pemirsa pembicaraan kita dengan Pak Eko, narasumber kita kali ini. Perkenalkan program kami mengundang para pendengar untuk memperdalam isu melalui program peminatan perumahan dan permukiman di sekolah pasca sarjana pembangunan berkelanjutan Universitas Indonesia, serta mengikuti riset dan kegiatan Recehpol yang singkatan dari Research Center for Housing and Policy. Terima kasih telah mendengarkan.
Seed of Knowledge, Talk and Housing Unlearn. Sok tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya, tempat kita terus menggali ide, merancang keadilan, dan membangun keberlanjutan dari rumah ke peradaban. Terima kasih.